Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Julesa Sabila dengan NIM 22002105 yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan program studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kembali lagi nih di minggu ke-10 pada mata kuliah Komunikasi Organisasi, di mana pelaksanaan kuliah pada minggu ini dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, saya membuat video presentasi ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Nah, selain tujuan untuk menyelesaikan tugas ini, video ini dibuat untuk saya dan teman-teman semuanya, agar memahami materi pada minggu ini, yaitu konsep dasar komunikasi interpersonal. Baiklah, langsung saja ke materi. Komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antar pribadi. Nah, interpersonal artinya antara satu orang dengan orang lain. Proses komunikasi yang terjadi dengan satu dengan yang lain kadang disebut sebagai antar pribadi. Nah, komunikasi interpersonal sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang sering kita sebut sebagai komunikasi interpersonal. Syarat-syarat terpenuhinya sebuah konsep komunikasi interpersonal dan bagaimana supaya komunikasi ini menjadi lebih baik, menjadi efektif, sehingga kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya, menjadi tujuan dari komunikasi ini. Nah, komunikasi publik pun termasuk dalam wilayah komunikasi interpersonal. Artinya gini, seperti kita menanamkan sesuatu, komunikasi interpersonal itu diartikan sebuah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri kita sebagai komunikator. Jadi dapat diartikan bahwa komunikasi interpersonal itu adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani kita, sehingga kita berbicara sendiri untuk otak dan pikiran serta hati kita. Berinteraksi dalam konsep komunikasi interpersonal. Komunikasi efektivitas sangat ditentukan oleh komunikator itu. Nah, makanya dalam kondisi memainkan peran dalam komunikasi interpersonal, kita akan ikut serta berpikir di dalam diri lawan bicara. Saya ini gimana kapasitasnya? Apa dia akan mampu atau tidak memaknai ketika saya menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, yaitu bahasa ilmiah atau sejenisnya. Nah, efektivitas sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa kita, pelakunya, komunikatornya. Dan interpersonal mempengaruhi proses komunikasi interpersonal, karena dalam indera kita akan melakukan banyak hal, berpikir banyak hal, minimal tentang siapa lawan bicara dan strategi yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam komunikasi interpersonal nanti. Nah, arti komunikasi interpersonal sederhana sebenarnya. Coba kita ambil pendapat dari beberapa ahli, misalnya dari Erwin Pace, yang mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, face to face, secara langsung jelas interpersonal, dan dijelaskan oleh beberapa hal yang mengatakan bahwa komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain, kita dengan pihak lain, arti tetap ada orang minimal di situ. Komunikasi antar pribadi itu dianggap sebagai sebuah komunikasi antar individu-individu yang terjadi antara seseorang dengan yang lainnya. Nah, pada komunikasi interpersonal ini ada hal-hal yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal tersebut. Nah, yang pertama ada dipengaruhi oleh persepsi interpersonal. Persepsi itu memberikan makna pada stimuli atau indrawi, atau menafsirkan informasi secara indrawi. Persepsi interpersonal ini adalah memberikan makna
terhadap stimulan atau stimuli yang berasal dari komunikan atau dari seseorang yang menjadi lawan bicara kita, yang berupa pesan verbal ataupun nonverbal. Bahkan di dalamnya termasuk kecermatan dalam persepsi interpersonal, di mana semua akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Seseorang peserta komunikasi yang sangat salah dalam memberikan makna terhadap pesan itu, mereka komunikasikan. Yang mereka komunikasikan. Nah, yang mengakibatkan yang biasanya komunikasi itu menjadi gagal atau miscommunication. Karena itu, kedua belah pihak harus mampu memberikan makna terhadap pesan yang disampaikan dalam konteks yang sama. Karena efektivitas sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh makna yang diterima oleh kedua belah pihak. Nah, selanjutnya yang kedua yang mempengaruhi komunikasi interpersonal itu adalah konsep diri. Jika kita pahami, konsep diri itu sebenarnya menjadi pandangan atau perasaan kita sendiri. Kita punya konsep terhadap penilaian dan perasaan kita. Kita juga punya penilaian sendiri terhadap diri kita masing-masing. Nah, konsep diri yang positif ditandai oleh banyak hal yang positif pula. Ada 5 yang menandainya. Dan karena konsep negatif akan cenderung memberikan nuansa negatif juga, dan ini akan menghambat proses komunikasi interpersonal dengan siapapun. Nah, ada 5 yang dikatakan tadi sebagai penanda atau ciri konsep pribadi yang positif. Nah, yang pertama ada keyakinan. Nah, di sini keyakinan ini adalah yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, minimal untuk diri kita sendiri. Nah, jadi apapun masalah yang kita hadapi, kita harus yakin bahwa kita mampu menyelesaikannya. Walaupun dalam waktu yang lama, tapi kita harus yakin dan kita harus berusaha untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, yang kedua ada merasa setara dengan orang lain. Di sini maksudnya kita jangan merasa bahwa kita tidak pantas dalam melakukan sesuatu yang mungkin bisa kita lakuin seperti apa yang orang lain lakukan. Pokoknya kita harus berpandangan bahwa kita tuh mampu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang lain itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang selanjutnya itu menerima pujian tanpa rasa malu. Tetapi kita juga jangan terlalu senang dipuji. Soalnya tidak semua pujian itu membangkitkan kita, tapi ada juga pujian yang malah menjatuhkan kita. Nah, yang keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya bisa disetujui oleh masyarakat. Jadi, karena kita hidup bermasyarakat, itu tidak semua orang bisa menerima sikap yang kita punya. Jadi kita harus pandai-pandai dalam bergaul. Nah, yang terakhir ada tanda yang terakhir yaitu kita harus mampu memperbaiki diri. Artinya apapun kondisinya, kekurangan dalam diri kita harus bisa memperbaikinya. Pokoknya apa yang menjadi kekurangan pada diri kita harus mampu, kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadikan yang masa lalu itu sebagai pelajaran, sehingga di masa akan datang kita dapat menjadi lebih baik, kepribadian menjadi lebih baik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah atraksi. Nah, atraksi ini adalah kesukaan pada orang lain. Sikap positif termasuk daya tarik seseorang jadi suka pada kita saat berkomunikasi. Jadi kita harus pandai-pandai melakukan atraksi dalam berkomunikasi, sehingga seseorang itu menyukai kita, tidak menimbulkan
pemikiran negatif terhadap kita. Nah, yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah hubungan interpersonal itu sendiri. Nah, yaitu adalah hubungan kita dengan lawan bicara kita. Semakin dekat kita dengan lawan bicara, maka semakin lancar komunikasi interpersonal kita. Jadi kita harus pandai memahami situasi, memahami lawan bicara kita saat berkomunikasi. Baik. Baik, selanjutnya ada 5 aspek yang menjadi ciri-ciri dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal ini akan bisa terjadi dengan spontan atau tanpa tujuan terlebih dahulu. Nah, artinya pada umumnya komunikasi interpersonal ini akan terjadi dengan kebetulan atau tanpa adanya rencana, sehingga akan terjadinya secara spontan. Itu dilakukan pada komunikasi-komunikasi non formal mungkin sering terjadi. Nah, komunikasi ini memiliki akibat yang direncanakan juga tidak terencana. Jadi bisa saja komunikasi itu dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu atau tidak, sesuai dengan kondisi dan situasi ya. Yang ketiga itu ada komunikasi interpersonal, umumnya akan berlangsung berbalasan. Salah satu yang akan menjadi ciri khas komunikasi interpersonal itu adanya timbal balik atau feedback yang diberikan gitu, bergantian pada saling memberi serta menerima informasi. Nah, antara komunikator dan komunikan yang secara bergantian, yang mana akan tercipta suasana dialogis. Nah, selanjutnya komunikasi interpersonal kebanyakan dalam suasana kedekatan maupun cenderung keakraban. Untuk dapat mengarah dalam suasana yang kedekatan ini atau keakraban tentunya pada kedua belah pihak ini, komunikator serta komunikan harus berani untuk membuka hati serta siap untuk menerima keterbukaan terhadap pihak lain. Nah, selanjutnya komunikasi interpersonal pada tahapannya akan lebih menonjol pendekatan psikologis dibanding dengan sosiologisnya. Hal tersebut karena dalam unsur keakraban maupun kedekatan yang terbatas pada dua maupun dengan paling banyak 3 individu saja yang dapat terlibat. Pada akhirnya, faktor-faktor inilah yang bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang lebih mudah untuk bisa terungkap pada komunikasi tersebut. Adapun fungsi komunikasi antar pribadi ini atau komunikasi interpersonal ini ialah berusaha meningkatkan hubungan insan, human relation, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh, komunikasi interpersonal seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal memungkinkan orang untuk menyadari setiap aspek kepribadian mereka sendiri. Dengan introspeksi, orang akan menjadi sadar akan kualitas yang membantu membentuk kepribadiannya, yang pada gilirannya membuat dirinya sadar akan motivasi, aspirasi, dan harapannya kepada dunia. Nah, ada satu orang berpendapat yaitu Miller. Dalam konteks ini, menjelaskan exploration in interpersonal communication, dinyatakan bahwa memahami proses komunikasi interpersonal menurut Miller yaitu menuntut hubungan simbiosis mutualisme. Nah, di mana hubungan simbiosis mutualisme ini yaitu saling menguntungkan. Jadi, komunikasi yang berlangsung antara komunikator dan komunikan harus saling menguntungkan, saling timbal balik, dan dalam konteks itu pemaknaan yang sama antara komunikator dan komunikan. Jadi si komunikan menerima pesan dari si komunikator
Dan komunikator juga mendapatkan feedback dari dari informasi yang telah ia sampaikan kepada komunikan tersebut. Nah, jadi komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yang saling timbal balik pada antar individu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari topik konsep dasar komunikasi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, karena kita semua adalah makhluk sosial, jadi saling membutuhkan satu sama lain. Antara satu sama lain itu kita melakukan yang namanya komunikasi. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan, ini bertujuan untuk kita dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Semoga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita. Nah, demikianlah saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.